tapi karena waktunya sangat sehingga hari kita membuat manusia. Dan yang bilang Bapa, artinya ini pilihan Bapa. Dan kalau anak setuju, artinya pilihan Bapa dan anak. Bisa, Stan? Jadi pada awalnya ada Bapa yang pilih untuk menjadikan makhluk yang hidup. Ini Bapa punya pilihan. Ini pada awalnya. Sebelum manusia diciptakan, ada yang pilih. Artinya waktu manusia menjadi ada, itu bukan hasil pilihan mereka, karena ini hasil pilihan Bapa dan anak. Gimana gini? Iya, Ded. Ya, jangan cuma iya, Dedi. Coba lebih jelas lagi bagaimana. Iya, Dedi. Jadi waktu Bapak dan anak memilih untuk menjadikan manusia, ketika manusia itu menjadi ada, itu bukan karena pilihan mereka untuk hidup, Ded. Iya. Karena pilihannya dilihat di ayat ini sebelum mereka ada. Dan pilihan inilah yang membuat mereka menjadi ada, sehingga waktu mereka ada, itu bukan karena pilihan mereka, tapi karena pilihan yang sudah dipilih sebelum mereka ada. Oke, Stan? Coba, Stan. Iya. Jadi kita lihat bahwa sebelum kita ada, Bapak memilih. Dan itu dilihat di ayat ini, Kak. Waktu Bapak bilang let us, itu pilihan Bapak untuk jadikan manusia. Betul. Sebelum kita ada. Dan itu yang kita lihat bahwa bukan main. Kita pikir dulu Bapak dari ayat ini kita lihat bahwa ternyata mereka dengan keilahian, dengan kealahan mereka ada pilihan untuk menciptakan kita. Iya. Mereka yang pilih. Betul. Masuk akal lah kalau makhluk yang bisa pilih mau bikin apa saja, menciptakan makhluk yang bisa pilih untuk bikin apa saja. Iya. Kan? Namanya image, artinya jangan heran kalau sama. Kan? Itu dia. Oke. Jadi sekarang kita lihat di sini ya. Jadi rencana untuk make ini karena kata make kan, living souls. Rencana untuk make living souls. Artinya kalau living souls sudah dibentuk, living souls itu punya living souls diberikan oleh yang menciptakannya. Karena kalau living souls itu bisa dihasilkan oleh si living soul sendiri, mereka nggak membutuhkan pencipta. Boleh? Ngerti kan? Nah, kita bahas. Iya, Kak. Om, aku Nika masih belum ngerti. Nika? Nika masih belum ngerti dia punya kenapa kok bisa kalau mereka bisa bikin living soul, mereka nggak butuh gimana? Iya, ini mau jelasin. Ini nih, kalau living soul itu bisa buat diri mereka sendiri, mereka nggak butuh pencipta. Dan artinya living souls itu menjadi ada, ini menjadi ada kalau mereka pencipta. bisa menghasilkan living souls. Artinya mereka bisa menjadikan diri mereka sendiri. Artinya living souls pencipta. Waktu mereka menjadi living souls itu pilihan mereka sendiri. Oh iya, pilihan itu kan ya, Kak. Dan karena mereka nggak ada living soul, untuk menjadikan living soul itu harus pilihan bukan mereka. Iya. Oke? Gitu ya. Oke. Jadi mereka lanjut ya. Pelan-pelan aja. Oke. 1,
Sekarang di Kejadian 2 ayat 7. Inilah hasil ciptaan yang pilih untuk menciptakan mereka. Living. Dan yang membuat mereka live adalah life. Begitu? Yang membuat mereka living adalah life. Jadi mereka ini live karena ada life. Tapi kita tahu waktu mereka live ada life, ini bukan hasil pilihan mereka. Ini adalah hasil pilihan mereka. Baik? Gimana? Ngerti kan? Kak Randy, saya belum dapat yang Kejadian 2 ayat 7 itu gimana, Kak? Jadi, Halo, Dad. Jadi Kejadian 27 itu kan tadi kan sebelumnya itu kan mereka nggak bisa menjadikan dari diri mereka menjadi living soul sendiri. Artinya itu kan bukan pilihan mereka. Lalu di Kejadian 27 ketika mereka menjadi living soul karena diberikan life gitu, Dad. ya itu untuk Gitu. Vio ya. Oh iya, Kak Vio, sorry. Kak Vio gimana, Kak? Jadi karena living soul itu bukan karena mereka menjadikan diri mereka sendiri, makanya di Kejadian 27 untuk menjadi living soul mereka harus diberikan life, deh Kak Vio. Oh, yang ditekankan mereka diberikan life ya. Oke. Makasih, Iya, Gedi. Kak. Dan yang memberikan life itulah yang pilih untuk mereka menjadi living soul dan memiliki life. Oh iya, makasih Kak Randy. Oke. Ya, itu dia. Jadi bisa dilihat sini bahwa mereka ini waktu menjadi begini, waktu menjadi living soul, mereka nggak ada andil dalam pilihan mereka sama sekali. Mereka menjadi ada karena 100% bukan pilihan mereka. Okay? Karena bukan pilihan mereka. Sementara kita tahu bahwa manusia diberikan hak memilih. Dan hak memilihnya ialah mau hidup atau mati. Dan kalau hak memilih, jadi basically di dunia ini hak memilihnya mau hidup atau mati. Cuma itu. Apapun pilihan saya, ujungnya hidup atau mati. Jadi sebenarnya cuma ada 2 pilihan. Dan dari masing-masing pilihan ada banyak aneka ragam, tapi semua di bawah naungan kehidupan atau kematian. Ujung-ujungnya. Gimana, Sen? Iya, Kak. Setuju sekali. Jadi mereka sudah ada kehidupan tanpa pilihan mereka. Sementara orang diberikan mau hidup atau mati. Jadi sekarang mereka karena bukan hasil pilihan mereka untuk ada kehidupan, sementara orang dikasih pilihan mau hidup atau mati, mereka harus dikasih pilihan mau tetap hidup atau mau kehidupan yang diberikan tanpa pilihan kamu atau enggak. Karena nggak bisa mereka yang pilih sebelum mereka menjadi ada. Jadi pilihannya ialah setelah menjadi ada, mau nggak itu yang sudah ada? Atau nggak mau? Cuma itu pilihannya kan? Oke. Kejadian 2 ayat 16. Dan Tuhan memerintahkan, memberikan perintah. Ingat kata perintah ya. Manusia, mankind ya. Bilang dari setiap pohon di Taman Eden, setiap pohon artinya paling kurang ada 2 pohon. Dan kalau kita lihat, lebih dari 2 pohon. Okay? Jadi nggak usah tebak-tebak lah. Banyak pohonnya di Taman Eden. Karena ini sudah di-establish semua kan. Ini cuma mau serika aja pelajaran ini. Jadi banyak pohon-pohon di Taman Eden. Kita lihat di sini kan banyak pohon-pohon kan. Dan masing-masing ada buah-buahnya. Okay. Dan dia bilang semua yang di sini kamu boleh dengan bebas untuk makan. Kamu boleh makan bebas ya. Nah bebas itu artinya nggak ada yang dilarang sejauh kalimat yang kita baca. Semuanya kamu boleh makan buahnya. Tapi ada satu pohon di antara semua pohon itu
yang namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Buahnya kamu nggak boleh makan. Karena kalau kamu makan, kamu mati. Ini pilihannya. Kan semua orang diberikan pilihan kan, mau hidup atau mati. Tapi dia sudah ada kehidupan, dia sudah ada substance, betul nggak? Waktu dia dikasih pilihan, dia sudah ada substance. Dia sudah ada substance, walaupun bukan pilihan dia. Tapi untuk memilih itu ialah untuk salah satu pilihannya ialah untuk nggak tolak substance-nya. Atau menolak substance-nya. Jadi masih connect ke substance ini. Ini masih connect ke substance. Walaupun sekarang dikasih pilihan, makan atau enggak, mati atau enggak, tapi ini ada hubungan dengan substance karena kalau kamu makan, kamu tolak substance. Artinya kalau kamu nggak makan, kamu terima substance. Jadi ini tahap pertama. Yang kita sudah belajar, dia punya pengaruh, mempengaruhi tahap kedua. Betul? Ini dia. Jadi kita bisa lihat bahwa, bilanglah ada 10 pohon. Bilanglah 10 pohon ya. Bilanglah ada 16 pohon. Sesuai dengan Kejadian 2:16. Dari 16 pohon ini, ada satu pohon yang dibilang namanya. Jadi dari 16 ada satu pohon yang dibilang namanya. Jadi ada satu pohon yang dibilang namanya nggak boleh dimakan buahnya. Dan di ayat ini yang nggak dibilang namanya bebas untuk dimakan. Jadi ada 2 kategori pohon. Salah satu kategorinya dibilang namanya dan jumlah pohonnya 16. Oke. Okay. Jadi waktu Tuhan bilang gini, sekarang dipilih, kamu mau nggak kehidupan yang kamu sudah terima di luar pilihan kamu? Inilah hak pilih kamu untuk pilih mau nggak yang sudah ada atau enggak. Dan cara mengungkapkannya kalau kamu nggak mau, ialah makan buah dari pohon yang dilarang. Itu caranya nggak mau. Dan kalau kamu nggak mau makan yang dilarang, artinya kamu makan yang nggak dilarang, itu caranya kamu mau kehidupan yang kamu sudah terima tanpa pilihan kamu. Tuh? Mana gini? Iya, Dedi. Jadi kalau misalnya yang untuk mau menerima apa yang kamu sudah pilih itu harus makan buah dari pohon yang tidak dibilang namanya. Tapi kalau kamu tidak mau dari apa yang kamu terima, kamu makan buah dari pohon yang dibilang namanya, gitu, Dad? Iya. Oke, itu pilihannya. Itu pilihan itu untuk mau transfer hak memilih untuk hidup itu ke tangan makhluk yang sekarang sedang hidup. Dari tangan Tuhan. Gimana, Sen? Boleh itu? Transfer hak memilih. Dari tangan pencipta ke tangan pencipta ke untuk transfer hak pilih dari tangan pencipta kepada yang diciptakan, Kak Nika. Ya. Sangat benar itu. Baik. Halo, Kak. Ya, Sen. Jadi di titik itu yang Tuhan mau nyatakan, meskipun waktu dia ciptakan hembuskan nafas sudah ada hak pilih, tapi di titik itu yang Tuhan pilih untuk transfer ya, Kak. Maksudnya jadi waktu di titik itu hasil pilihan mereka itu waktu mereka pilih, waktu Tuhan bilang kasih pilihan, sekarang hak pilihnya di tangan mereka walaupun saat itu mereka belum pilih. Jadi waktu Tuhan bilang ini boleh makan, ini nggak boleh makan, sekarang pilihan di tangan mereka. Dan mereka bisa pilih, dan pilihan mereka akan mengungkapkan mereka mau nggak kehidupan yang mereka terima tanpa pilihan mereka atau enggak. Sekarang mereka yang tentukan. Mereka yang pilih. Gimana?
Mulus kan ya, mulus. Iya, mulus banget. Bakal main. Oke. Darokannya bagaimana? Oke. Bisa Kak. Ya. Oke. Oke, saya mau lihat dulu. Tadi waktu mulai belum semua masuk, jadi saya mau lihat siapa saja yang sudah ada ya. Oke. Ibu Rima gimana? Boleh Ibu Rima? Ibu Rasmi? Iya, Kak. Bisa ya? Berarti ya? Oke. Oke. Sudah ada masuk. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi kita lihat ada hak pemilih untuk menciptakan. Waktu sudah diciptakan ada kehidupan, dan kehidupan itu sekarang kehidupan itu bisa ditolak atau diterima dengan mereka pilih untuk makan buah yang tidak terlarang atau yang terlarang. Mulus. Nah, mulus ceritanya mulus. Kita hanya menginterpretasi, bukan kita yang bikin mulus. Betul? Jangan salah bilang aja kalau mau mulus gitu. Oke, jadi sekarang kita lanjut. Nah, kita mau lihat ada 2 kategori pohon kan? Ada 2 kategori pohon. Dan 2 kategori pohon ialah yang boleh dimakan dan nggak boleh dimakan. Dan tadi yang nggak boleh dimakan dibilang namanya, betul? Dan di ayat ini yang nggak boleh dimakan dibilang namanya juga. Tapi di ayat ini yang boleh dimakan hanya 1 yang dibilang namanya. Sehingga kita buat 2 kategorinya hanya berdasarkan 2 pohon yang bernama. Mana? Boleh? Bagaimana itu, Sen? Ya, Sen. Pilihan itu disebut juga. Kan tadi banyak pohon kan? Dan 1 kita tahu namanya, tapi banyak. Ada 15 selain itu, ada 15 kan? Ada 15 selain itu. Kan? Kita tahu yang 1 nama dan kita nggak tahu yang 15, tapi yang 15 boleh makan. Dan sekarang dari yang 15 boleh makan, kita sekarang bikin 1 berdasarkan namanya. Jadi kita sekarang akan bikin 2 pohon aja. Yang boleh dimakan ada namanya, yang nggak boleh dimakan ada namanya, dan inilah pilihannya. Oke? Oke, Kak. Oke. Jadi sekarang rencana untuk menciptakan sudah diciptakan, dikasih pilihan hidup atau mati dengan untuk mau pilih. Nah, saya mau taruh di sini bahwa mereka pilih untuk makan buah pohon kehidupan. Dengan mereka makan buah pohon kehidupan, artinya mereka nggak tolak kehidupan mereka yang diberikan Tuhan hasil pilihan mereka, Adam dan Hawa. Mereka nggak tolak. Baik? Dan mereka mulai makan buah pohon kehidupan. Begitu, Sen? Kita tahu kalian nggak pernah dengar ini di BS, tapi sekarang lah dengarnya. Om Yohan? Ya, hanya kembali untuk yang contoh 16 pohon. Ya. Satu yang disebut di antara 16 itu. Ya. Dijelaskan pokok 15 belum disebutkan pokoknya 1 grup 15, tapi kalau tidak salah menangkap dari yang selanjutnya ini, dari 15 itu ujungnya ada juga yang disebut dari di antara 15 itu. Apa begitu? Iya, di Kejadian 2 ayat 9. Iya betul. Oke. Sungguh baru ini. Makasih. Iya. Dan dari 15 yang kita pilih 1 saja karena ada namanya, di situ ada kata hidup. Betul? Ada hidup kan? Ya.
Dan kalau kita lihat ada kata hidup, manusia hidup. Tuh. Ya. Artinya, kalau kamu makan yang ada hubungan dengan hidup, kamu terima kehidupan. Kalau kamu makan buah daripada pohon yang nggak ada nama hidupnya, artinya kamu tolak kehidupan. Bisa gitu? Sorry, Ren. Jadi yang 14 kan tadinya boleh dimakan kan? Apakah di situ nggak ada hidup? 14? Kan tadi. Iya, tapi Dari kita kan nggak 16. tahu namanya, Om. Kita nggak tahu namanya kan? Oke. Bagaimana saya bisa bilang apa namanya kalau nggak dibilang namanya? Saya hanya bisa bilang namanya, yang dibilang namanya, dan yang dibilang namanya ada kata hidup. Saya nggak bisa asumsi yang lain namanya apa. 1 di antara 15. Oke. Yang 14. Oke. Ya. Mantap. Hmm. Mantap, Om. Oke. Jadi mereka pilih untuk makan buah pohon kehidupan. Mereka pilih itu. Artinya mereka nggak tolak kehidupan yang mereka terima setelah dihembuskan nafasnya. Mereka nggak tolak. Oke? Artinya mereka nggak tolak pilihan bahwa kamu ada persoalan nggak dengan kehidupan kamu. Enggak. Kenapa? Karena saya bilang mereka pilih untuk makan buah pohon kehidupan. Gimana, boleh? Karena kita harus kasih tunjuk bahwa mereka nggak tolak nomor 1. Kalau kita nggak kasih tunjuk itu, nggak perlu ada nomor 1 lagi. Ngerti nggak itu? Ini. Bisa deh. Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Makanya saya mau taruh itu di situ untuk establish bahwa ada titik 1 supaya bisa dibedakan 1 dan 2. Dengan mereka makan, mereka bilang kita nggak ada persoalan dengan kehidupan ini yang diberikan tanpa hak pilih kita, karena kita pilih untuk mempertahankannya di detik ini. Menerimanya, oke? Oke. Jadi nomor 1 sudah. Bagian pertama sudah diterima. Tapi kita tahu ini make, ini kan make kan? Mereka terima make. Sekarang mereka mau terima keep nggak? Betul? Mereka mau terima keep nggak? Make and keep kan? Make and keep. Nah, sebelum kita ke selanjutnya, kita lihat hukum Tuhan. Oops, ada yang gambar-gambar, jadi kita mesti tiadakan dulu itu ya. Oops. Oke. Jadi kita lihat sebelumnya bahwa pohon itu ada kata kehidupannya, nafas kehidupan manusia itu ada kata kehidupannya. Jadi kita bisa tahu mana yang nggak boleh dimakan, yang nggak ada kata life. Terima artinya yang makan yang ada kata life. Okay. Lalu kita kata hukum. Hukum itu dibuat untuk orang hidup. Okay. Hukum itu untuk orang hidup. Saya mau tekankan, bukan untuk orang mati. Saya nggak bilang bukan untuk orang mati, bukan untuk mematikan orang, itu maksudnya. Bukan untuk orang mati. Jadi hukum itu untuk orang bisa hidup, bukan untuk orang hidup. Untuk orang bisa hidup tentu saja, untuk orang yang hidup yang bisa hidup. Bukan untuk supaya dia mati. Oke? Hukum itu untuk orang hidup supaya bisa hidup terus. Bukan untuk membuat dia mati. Karena ada kata apa?
life. Jadi hukum dengan pohon, dengan orangnya satu paket. Karena kata apanya gini? Life. Life. Gimana Om Yohan, boleh? Ya, jelas, Ren. Ya. Jadi kalau kita lihat orang, hukum, pohon kehidupan, satu paket itu. Itu harus kerjasama. Nggak bisa satu bertentangan dengan yang salah satunya. Harus kerjasama. Itu di satu rel kereta api dia. Ya. Di satu rel kereta api. Artinya kalau nggak ada kata kehidupan dalam hal ini, itu di rel yang berbeda. Oke, jadi hukum itu adalah untuk orang hidup. Kalau dibilang gini, hukum yang untuk saya yang hidup tetap hidup, kok waktu berhadapan dengan yang supaya saya hidup, saya mati? Betul? Ngerti kan? Kenapa? Jadi kita kasih contoh lah. Kalau orang kotor lalu mau mandi. Mau mandi pakai becek atau air bersih? Okay. Jadi air bersih untuk bikin orang bersih. Bukan hanya menjadikan bersih, tapi mempertahankan kebersihan. Air putih, betul? Ibu Koni setuju itu atau beda di sudut sana? Iya. Sama kan? Oke. Sama, mantap. Jadi waktu dia bilang, oke, saya mau mandi soalnya kotor. Oke, pas dia mandi, tambah kotor. Jadi hukum untuk berikan kehidupan, malahan saya mati. Masuk akal nggak, Sen? Masuk akal ceritanya, walaupun Stanley nggak setuju, tapi benar. Jadi setujulah. Masuk akal. Oh, ini masuk akal. Belum aja kita ngerti, tapi masuk akal. Oh. Harus masuk akal, kalau enggak kita tolak. Kita tolak firman Tuhan kalau kita nggak bilang nggak masuk akal. Dalam hal inilah. Artinya, kenapa hukum yang tujuannya untuk orang hidup menghasilkan kematian? Gampang. Gampang banget. Mari kita mundur. Ini kata komen apa tadi? Ini kan hukum? Jadi 2:16 hukum kan? Lihat ini kata ini. Lihat, commandment. Lalu ini apa? Command. Di Kejadian 2:16 ada hukum. Jadi hukum bilang ini. Hukum ini untuk kamu hidup. Dan hukum bilang makan buah yang ada nama hidupnya. Dan kalau enggak, ya kamu tolak kehidupan. Artinya waktu kita ke Roma 7:10, kenapa hukum itu bilang saya mati? Karena kamu makan buah yang nggak ada kata hidupnya. Bagaimana? Gimana Pak Anto? Bukan main ya. Bukan main. Ibu Koni dapat kan? Ya, Uncle boleh minta ulang satu kali. Oke, no problem. Stanley, San. Jadi Bu Koni, kita di Roma 7 kan, Bu Koni lihat komen kan, dan hukum itu kehidupan, setuju nggak? Iya. Jadi manusia diciptakan, ada yang disebut buah pohon kehidupan, dan ada hukum, itu sama-sama hidup. Boleh? Iya. Nah, kenapa dibilang akhirnya waktu berhadapan dengan hukum kedapatan mati? Kita mundur lagi di Genesis 2:16. Di Genesis 2:16 ada kata komen nggak? Ada. Tapi ada kata komen itu tadi kita sudah establish hidup. Tapi kenapa dia akan mati?
itu berarti kenapa? Bukan. Ya. Itu kenapa? Waktu tadi dibilang hukum itu adalah kehidupan, waktu dia berhadapan dengan hukum dan dia ada kedapatan mati karena bukannya boleh mundur. Lihat kata apa di ayat sebelumnya. Kata commanded ya. Commanded dan Jadi kenapa? Ibu Koni coba ya kita ya. Ini commanded kan hidup ya, hidup. Iya. Dan di bawah ayat ini dibilang mati. Artinya mati ini lawan dari apa yang dikomen. Karena komen hidup. Okay? Jadi komen itu hanya menghasilkan kehidupan kalau kamu nggak buat yang berlawanan dengan apa yang dikomen. Oh ya, sudah. Karena dibilang kalau kamu makan yang saya bilang jangan, itu artinya kamu melanggar yang komen. Udah pasti mati karena komennya untuk jangan. Dan kalau kamu enggak, kamu hidup karena itu komennya. Bisa? Sudah, Uncle. Oke, mantap. Mantap. Jadi kita bisa jangan lihat. lawan komen ya, Uncle. Ya, Jadi kalau komen lawan itu, komen, saya pendek aja. Kalau lawan komen, jadinya mati. Kalau tetap mantap. ikut komen, ya terima Mantap kasih. sekali. Uncle. Betul itu, bagus. Oke. Jadi waktu mereka bilang kita mau makan pohon buah daripada pohon kehidupan, itu sesuai dengan komen kan, boleh kan? Makanya mereka pilih untuk hidup, makanya mereka hidup. Karena mereka nggak bertentangan dengan yang dikomen, itu hukum. Tapi kalau mereka makan yang bertentangan dengan komen, udah pasti mati. Ini dia. Tapi sejauh ini mereka masih hidup, artinya mereka nggak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan komen atau kehidupan. Kan? Main pentingnya ini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita lanjut sini. Nah, kita lihat di sini ya. Ini bicara tentang manusia punya kehidupan. Manusia hidup kan? Manusia hidup, hukum hidup, pohon hidup. Nah, sama kan, satu paket kan? Manusia hidup, kalau menurut komen, kalau enggak makan buah daripada pohon yang enggak ada nama hidupnya. Bagaimana? Hidup semua itu, Stan. Artinya, kamu tetap hidup kalau kamu turut komen untuk makan buah hidup. Satu kalimat itu. Kamu hidup kalau kamu turut komen yang hidup dengan makan buah hidup. Selain dari itu, mati. Satu paket? Ya, betul. Ya. Oke, sekarang. Kamu hidup karena hukum bilang kamu makan buah yang hidup. Nah, ini buahnya hidup, orangnya hidup, hukumnya hidup. Jadi di sini hukum hidup, orang hidup, pohon hidup. Satu paket. Jangan keluar dari sini, San. Jangan keluar dari sini. Jangan keluar dari komen. Jangan pilih pohon yang lain. Kamu tetap hidup. Itu caranya kamu pilih untuk hidup. Ini di tangan kamu sekarang. Mana gini? Iya, Dedi. Baru ngomong menjelaskan sama aja. Oke. Oke. Dan wanita melihat pohon, tapi pohonnya ini pohon yang lain, San. Dan dia bilang, mantap untuk dimakan lagi. Waduh. Dia ambil buahnya, aduh, ini bukan buah yang hidup, San. Lalu dia makan, lalu suaminya makan. Aduh, salah makan. Lihat. Kalau mau makan, ini. Jangan yang lain. Artinya kalau salah satunya nggak ada unsur kehidupan, hukumnya dilanggar, orangnya mati. Ya,
atau paket kematian juga. Namanya break one, break all sini San. Karena ini dia punya kombinasi. Kalau salah satunya enggak, mati orangnya. Hukumnya menghasilkan kematian. Makanya dia bilang, saya lihat hukum kok kayak saya mati. Ya, karena kamu punya pohon bukan yang hidup. Nah, gimana saya? Dan kamu menyangkal melanggar hukum yang hidup dengan makan pohon yang nggak ada hidupnya, makanya kamu nggak hidup lagi seharusnya. Ini kita sedang wrap up ya pelajarannya. Habis ini finish, masuk finish. This is basically the final touch of this lesson. Okay? Nah, aduh. Jadi mereka pilih untuk mati. Mereka pilih. Wow. Hukum yang hidup mereka tolak, pohon yang hidup mereka nggak makan, mereka mati. Pilihan mereka mati. Pilihan mereka mati. Okay. What's next? Everybody go home? Not yet. Lalu apa berikutnya? Lihat ini. Rencana menciptakan, diciptakan, dikasih pilihan, dia pilih untuk makan, lalu mereka pilih untuk melanggar, dan waktu mereka pilih melanggar, mereka harus mati, dan waktu mereka harus mati, domba yang mati. Dan waktu domba yang mati, artinya mereka hidup. Dan namanya hidup harus makan yang ada namanya hidup. Nah, understand. Apakah ada rel kematian sekarang? Iya, benar. Ini dia. Ini dia. Langsung. Karena bukan mereka yang mati, sehingga mereka hidup, namanya hidup harus makan yang ada nama hidupnya, Stan. Untuk tetap hidup, jangan lupa itu. Jadi soal kehidupan masih lanjut, iya, bedanya sekarang ada embel-embel kematian yang harus dijalankan untuk bilang saya terima kamu mengganti kematian saya untuk saya tetap hidup, dan untuk tetap hidup harus makan yang ada hubungan dengan hidup. Dua hal harus dilakukan sekarang. Mana? Coba Gedi ulang itu. Halo, Den. Bisa dengar ya? Ya. Nah, jadi di sini kita udah ada 3 rel ya. 3 rel yang sekarang berjalan di masing-masing dia punya rel. Dan waktu mereka sudah memilih kematian, jadi kan tadi kan ada the death was the choice. Nah, artinya harus ada simbol dari death, yaitu di Revelation 13:88 lamb dislain dari fondasi dunia, sehingga orang yang seharusnya tadi mati, living soul-nya ini tetap hidup. Itu karena ada yang mati. Iya. Yang simbol simbol dari kematian. Nah, karena living soul-nya ini tetap hidup, makanya simbol dari kehidupan juga harus jalan terus, nggak berhenti. Itu deh. Betul. Jadi sekarang ada 2 simbol untuk tetap hidup dan harus dilakukan dua-duanya. Betul? Jadi kenapa harus buat lambang kematian? Karena kalau kamu nggak buat, artinya kamu tolak bahwa kematian kamu dipikul orang lain. Dan kalau kamu tolak orang lain pikul, kamu yang mati. Artinya saya harus bikin simbolnya untuk saya hidup. Tapi jangan lupa waktu hidup harus makan simbol yang ada hubungan kehidupan. Sehingga bunuh domba dan makan yang ada hubungan kehidupan dilakukan bersamaan. Bagaimana? Boleh?
Iya, karena itu selalu begitu. Bedanya sekarang harus acknowledge kematian orang lain yang menggantikan kamu punya dengan buat simbol kematian itu. Oke. Oke. Lanjut. Apa bedanya tadi? Oh, saya naikin aja rupanya. Oh, point. Oh, the waste of slide then. Oke. Oke. Sekarang kita ke sini. Sekarang di sini katakan, dan karena mereka makan yang dilarang, mereka nggak boleh tinggal Taman Eden lagi. Mereka diusir. Jadi 3:24. Mereka diusir supaya mereka nggak bisa makan pohon yang ada nama kehidupannya karena mereka sudah melanggar. Jadi sekarang mereka di luar Eden. Waktu dalam Eden mereka makan pohon itu, pas mereka berdosa, mereka keluar Eden. Tapi waktu keluar Eden, ada yang mati untuk mereka sehingga mereka masih hidup, sehingga mereka harus makan yang ada hubungan dengan kehidupan. Bedanya itu bukan buah pohon kehidupan karena itu hanya ada di dalam Eden. Sementara mereka sekarang sudah di luar. Jadi kehidupan itu harus diteruskan, bedanya bukan dengan buah kehidupan, tapi kehidupan dalam bentuk yang lain. Mana? Jadi sekarang di luar Eden, bunuh domba dengan makan simbol kehidupan selain buah pohon kehidupan. Karena buah itu di dalam Eden sementara mereka sudah di luar. Oke? Ibu Koni boleh? Iya, Uncle. Kita mau cek kita pengertian, Uncle, boleh ya? Mantap, silahkan. Jadi kan Uncle tadi bilang ketika mereka keluar dari Eden, karena mereka udah salah itu tadi, terus ada yang mati untuk mereka, jadi untuk mereka tetap hidup, mereka tetap lanjut, mereka punya kehidupan ini, mereka harus makan simbol, tapi bukan makan buah itu lagi ya, simbol kehidupan itu. Karena udah di luar Eden, dan buah itu di dalam Eden. Oh ya, karena buah itu dalam Eden. Dan harus bunuh domba, karena dengan bunuh domba artinya saya terima pengganti saya, atau saya terima yang mati untuk saya. Kalau saya nggak buat domba, kalau saya nggak bunuh domba, artinya saya tolak yang mati untuk saya, sehingga saya harus mati. Untuk hidup, saya harus bunuh domba. Untuk hidup, harus makan kehidupan selain pohon yang di dalam Eden. Jadi ada dua hal yang saya buat. Oh ya, Uncle, terima kasih. Make sure ngerti dua itu. Ya. Dan, nah, apakah kehidupan itu, saya cuma bilang kehidupan ya, apakah kehidupan ada awalnya nggak? Kalau Tuhan nggak ada awalnya? Tidak ada. Apakah kematian ada awalnya? Ada. Oke. Kematian ada. Dan kita tahu tadi bahwa, kita kembali ke sini ya. Kita kembali sini. Kalau kehidupan nggak ada awalnya, artinya hukum Tuhan ada akhirnya nggak? Tidak. Oke. Artinya, kalau hukum Tuhan yang hidup nggak ada akhirnya, ini dia. Coba lihat ini. Coba lihat ini. Oke. Makan yang hidup tadi di Eden, walaupun yang dimakan sudah beda, tapi masih ada hidupnya. Artinya walaupun sudah berbeda dia punya bentuk, tapi kehidupannya nggak bisa berakhir karena kehidupan nggak ada akhir dan awal. Dan kalau kehidupan nggak ada berakhir, makan simbolnya berakhir tahun 31 dong, betul? Oh, boy, Pak Anto. Bagaimana Pak Anto? Ini dia. Oh iya. Ini dia. Sudah bilang kan gampang banget kalau ngerti. Terlalu gampang. Betul? Sangat gampang kalau ngerti. Apa sih yang gampang kalau nggak ngerti?
Kecuali gampang bingung ya. Oke, jadi kita bisa lihat di saat dosa masuk ada dua simbol yang harus dilakukan, tapi salah satunya ada awalnya, dan namanya ada awal harus ada apa? Nah, kita lihat ya. Tadi waktu kita mulai kehidupan, yang awal kehidupan simbol atau substance? Substance. Jadi soal kehidupan, substance baru simbol. Kalau kematian mana duluan? Simbol. Baru substance. Nah, artinya dia punya substance, dia punya simbol. Kalau sudah kena substance-nya habis. Tapi kalau simbolnya malahan menjauhi substance-nya, kapan habisnya? Karena kita tahu di awal substance kali. Dan untuk mempertahankan yang di awal harus makan hubungan kehidupan setelah yang awal. Dan kalau mau hidup selama-lamanya, ya makan teruslah. Di saat saya berhenti makan, saya tolak kehidupan. Karena lambang yang saya makan itu adalah lambang yang menunjukkan saya masih mau hidup. Gimana? Kembali kepada substance ya. Iya. Oke. Berarti kembali kepada substance ya kan? Substance-nya kan mulai di waktu Kejadian 27. Lalu abis itu baru kasih kamu mau nggak mempertahankan substance dengan makan simbol? Iya. Artinya selama makan simbol tetap ada substance. Dan kalau mau hidup selama-lamanya, ya makan aja simbolnya selama-lamanya. Betul nggak? Bener nih, nggak sampai 31 AD aja. Mantap. Terus sampai Bener. Waduh, masa mau hanya hidup sampai di situ? Gimana tuh? simbol. Simbol. From the tree of life. Iya. Terus Tuhan bilang, mereka ini sudah makan, mereka harus keluar. Karena kalau mereka makan itu buah dari the tree of the substance itu, mereka nanti hidup selamanya. Padahal ini simbol. Nah, tunggu. Kalau mereka makan itu, mereka nggak akan hidup selamanya karena itu diganti dengan yang, karena itu menunjukkan substance. Dan kalau makan yang diganti daripada pohon di Eden, itu pun tetap menunjukkan substance. Jadi nggak perlu makan buah pohon kehidupan untuk hidup selamanya, makan saja pengganti itu. Jadi mereka nggak boleh makan di situ karena mereka udah melanggar anyway. Jadi mereka nggak boleh makan di situ karena mereka diusir. Tapi masih harus hidup, artinya pengganti daripada yang di Eden lah yang dimakan sekarang. Boleh? Bagaimana? Ini saya mau memastikan saya punya pengertian. Tadi kan dibilang kan untuk tetap hidup setelah dosa kan saya harus melakukan yang namanya lambang kematian. Iya, karena saya nggak pernah, itu sudah gaduh-gaduh itu berarti saya nggak pernah bilang itu. I never said that actually. Berarti saya salah. Nah, salah itu salah. Oke. Jadi untuk saya terima substance-nya Eden, saya harus makan Tree of Life punya fruit Eden. Tapi karena saya berdosa, saya harus keluar dari Eden. Dan keluar dari Eden sampai dengan mati. Tapi pas keluar nggak mati, karena sekarang ada domba yang mati untuk saya. Sehingga saya harus berdu domba, supaya saya acknowledge domba, supaya saya hidup. Dan namanya hidup harus makan simbol kehidupan. Bedanya bukan pohon kehidupan lagi, karena itu dalam Eden. Sekarang saya cari penggantinya, yang kalau saya makan, saya bilang, saya masih mau loh substance di Eden gitu loh. Dan yang
di luar Eden. Itu dia. Baik? Ya. Kan? Jadi sekarang kita sudah di luar Eden. Kita harus gantikan ini fruit. Fruitnya harus diganti karena itu hanya ada di Eden. Karena saya harus buat itu untuk bilang saya mau kehidupan, sementara saya korbankan domba untuk bilang saya mau hidup juga karena ada yang mati untuk saya. Bagaimana? Oke? Oke. Jadi kita lanjut. Nah, waktu kita di John 1:9, kita lihat di sini. Ada simbol, ada substance daripada garis kematian. Bagaimana? Bisa lihat? Jadi ini kematian domba ini berjalan terus sampai ketemu substance-nya. Dan waktu substance-nya tiba, simbolnya nggak perlu lagi. Sementara simbol kehidupan nggak pernah berakhir. Ingat nggak tadi? Ingat tadi, nggak pernah berakhir. Karena simbol kehidupan itu untuk mau hidup. Kalau simbolnya kematian jalan terus, artinya saya tolak kematian Tuhan Yesus. Artinya saya harus bikin domba selama-lamanya. Kalau selama-lamanya, dosa menjadi selama-lamanya. Tunggu dulu. Dosa itu adalah sementara. Yang everlasting life, bukan kematian. Bapak everlasting. Artinya, waktu mulai dari simbol, habis di substance. Habis di substance. Kan? Jadi, kalau substance-nya kematian sudah tiba, saya nggak perlu lagi bikin simbol, dan selesailah urusan kematian. Urusan kematian habis. Dan karena urusan kematian habis, saya jalan aja terus. Dengan bikin simbol yang bilang saya mau hidup, bedanya saya nggak perlu bunuh domba lagi. Bagaimana? Kembali ke satu simbol lagi, bagaimana? Walaupun masih di luar Eden. Iya, mengerti Ran. Bagaimana yang lain? Sen? Ini konsep ini. Kayak 1, 2, 1. Balik lagi ke 1. Iya, balik lagi. Walaupun waktu kembali ke 1 di luar Eden. Masih di luar Eden. 12 Artinya harus 1 lagi di Eden. Tuh. Jacqueline angkat tangan. Tadi kita belum dapat itu peralihan dari waktu mereka sudah jatuh dalam dosa kan, keluar dari Eden, mereka tidak bisa makan buah lagi, artinya mereka harus makan penggantinya. Nah, jadi mereka harus bunuh domba kan, Kak Randy. Jadi tapi setelah itu kan, selain makan gantinya bunuh domba, betul. Selain makan gantinya bunuh domba. Nah, Ya. sekarang Tuhan Yesus sudah mati kan, sudah di kayu salib kan ini Kak. Ya, jadi waktu di kayu salib kan bunuh domba itu kan sudah tidak berlaku lagi. Nah, ya, artinya ada bayang-bayang yang nggak perlu dibikin lagi karena substance-nya sudah mengenapi kan? Iya. Tapi masuknya ke situ bagaimana ya Kak? Bisa ada pergantian itu dari nggak bunuh domba? Ini John 1:29. Nggak bunuh domba. Apakah saya masih perlu bunuh simbolnya kalau kenyataannya sudah mati? Oh iya. Enggak kan? Enggak. Iya. Betul. Enggak. Iya. Tapi itu beda dengan simbol kehidupan. Karena simbol kehidupan bilang, kalau kamu makan simbol, kamu terima kehidupan. Kapan saya mau nggak makan simbolnya dan? Oh iya. Sementara kalau kamu bunuh domba, kamu terima kenyataannya. Oke, pas kenyataannya datang, jangan bunuh domba lagi. Iya, itu dia, Kak. Jadi kalau kematian, simbol dilakukan sampai yang sebenarnya mati. Iya. Itu nggak berlaku untuk kehidupan, karena kehidupan punya simbol untuk mau hidup. Kecuali kamu nggak mau hidup lagi, ya jangan makan. Ya gimana?
Iya, Kak. Bisa aja kalian? Bisa, Kak. Oke, Kak. Mantap. Kak, Ya, silakan. Silakan. Kak, di 129 ketika simbol dan substance itu berhenti, kita tidak perlu bikin simbol lagi, Kak. Itu maksudnya, Kak. Oh, enggak. Kalau bikin simbol artinya Tuhan Yesus belum mati. Simbol itu untuk menunjukkan saya terima kematian Tuhan Yesus sebelum dia mati. Kalau dia sudah mati, masih enggak mau bilang, oh dia belum mati, bikin simbol terus. Gimana saudaranya? Jadi tidak perlu bikin lagi kan, Kak, simbol untuk itu. Nah, saya nggak mau jawab. Saudara Konya harus jawab. Apakah saya mau bikin simbolnya kalau sudah ada yang mati? Oke, ulang, hapus. Saya bikin simbol untuk bilang saya terima pengganti kematian saya. Simbol itu bukan pengganti. Simbol itu menunjukkan pengganti yang belum mati. Tapi akan. Ya. Jadi yang pengganti yang mati waktu dia mati masih perlu bikin simbol yang menunjukkan kematiannya enggak? Kalau yang ditunjuk itu sudah mati. Berarti tidak perlu bikin itu simbol lagi. Ya. Bukan main. Karena kalau saya bikin simbol itu, saya menyangkal kematian Tuhan Yesus. Bisa? Ngerti, Kak? Ya. Nah, saya mau saudara Konyap ngerti. Saya nggak mau bilang iya atau enggak aja. Harus ngerti, oke? Iya, Kak. Oke, mantap. Terima kasih, Kak. Oke, mantap saudara Konyap. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang mau tanya lagi? Guys, ini terakhir kali kita bahas ini. Jadi kalau kalian pengen ngerti sesuatu, sekaranglah tanyanya. Karena we're not gonna touch this anymore. Uncle. Siapa Jadi, itu? Oh, Lydia. ya. Jadi kan yang urusan kematian itu habisnya itu ditentukan bertemunya simbol dan substance kan ya. Iya. Dan gara-gara dan itu prinsip juga berlaku di kehidupan. Jadi kalau misalnya nggak pernah baku dapa itu simbol sama substance, berarti itu nggak urusan kehidupan itu nggak pernah habis. Itu betul, tapi itu lemah. Walaupun betul kita pakai itu, tapi lemah. Karena Lady tanya, saya mau bikin yang lebih kuat, oke? Okay. Karena walaupun substance-nya di awal, tapi substance-nya mengikuti orang yang makan simbolnya, karena yang simbol itu sedang hidup substance. Jadi nggak bisa dibilang terpisah. Bagaimana? Ngerti kan? Oh iya, betul. Iya. Jadi walaupun kita bilang dia menjauhi titik awal substance, tapi bukan berarti bahwa titik awal substance itu substance-nya nggak ikut simbolnya. Karena di mana orang sedang makan simbol, dia sedang substance. Oh iya betul. Ngerti? Beda sama yang kematian ya? Beda. Nah, gimana? Jadi bilang persisnya itu titik awal substance yang mulai di Eden itu. Tapi dia perpisahan dari titik awal substance bukan berarti substance-nya cuma berdiam di titik itu. Karena orang yang sedang makan simbol sedang mati atau hidup? Hidup. Kehidupannya substance atau simbol? Substance. Artinya masih tinggal di titik awal substance-nya? Enggak. Udah? Iya, lebih jelas lagi Angka. Iya. Artinya kalau saya makan simbol kehidupan, saya terima substance-nya sementara saya makan simbolnya. Sementara kalau kematian, kalau saya bikin simbolnya, saya terima kematiannya nanti. Masuk ke suara ini. Tapi kalau saya makan simbol kehidupan, saya terima substance-nya sekarang. Beda nggak? Beda. Iya. Jadi bisa nggak pas simbol kematian kena substance-nya, kita main buang juga dia punya simbol kehidupan? Enggak. Karena waktu Tuhan Yesus mati, saya buang domba, saya buang simbol kehidupan, saya punya kehidupan. Gak bisa nafas ya. Langsung pas Tuhan Yesus mati, nggak ada orang yang hidup di dunia karena semua mati juga. Betul. Bagaimana? Sudah banyak. Mana Lydia? Boleh? Mantap banget.
Terlaluan mantapnya. Ya, Pak Anda. Oh, oke. Di mana? Di ayat mana? The death of symbol. Oh, oke. Ya, betul. Jadi death of symbol itu saya mau menunjukkan bahwa setiap kali saya bunuh domba, saya acknowledge substance. Itu dia. Setiap kali saya bunuh domba, saya terima substance sebagai pengganti saya, sehingga saya nggak mati. Dan karena saya nggak mati, saya sedang hidup. Dan kalau hidup, harus makan simbol yang selain pohon, buah pohon pohon kehidupan, untuk saya nggak tolak saya punya substance kehidupan. Substance mati. Yap, betul. Betul sekali. Jadi yang berakhir bisa lihat hanya kematian. Kan kita sudah belajar kan apa yang di belada Daud? Kematian. Apakah kehidupan di blotted out? It does not make sense. Betul nggak? Doesn't make sense. Bukan? Oke, jadi kuncinya gini ya, gacoknya gini. Kenapa saya harus makan dia punya simbol kehidupan? Untuk bilang saya mau hidup substance. Kenapa saya harus buat simbol kematian? Untuk terima kematian Tuhan Yesus, substance. Oke, waktu Tuhan Yesus mati, perlu substance kematian nggak? Perlu simbol kematian nggak? Apakah prinsip itu berlaku untuk kehidupan? Karena kalau saya nggak mau buat simbol kehidupan, saya bilang saya nggak mau hidup. Sama nggak konsepnya? Beda. Sekarang saya mau tanya, apakah makan simbol kehidupan sama dengan saya bilang, oh itu saya terima kematian Tuhan Yesus? Enggak. Itu di reserve untuk domba. Untuk bilang saya terima kematian Tuhan Yesus itu bukan makan yang kehidupan, itu domba. Sementara simbol kehidupan itu bilang saya mau kehidupan substance yang dinafaskan kepada Adam dan Hawa. Bukan saya terima kematian Tuhan Yesus, bukan. Itu sudah di reserve untuk domba. Guys, apakah banyak orang yang mengajar Alkitab nggak tahu ini rupanya? Ministry gede-gede dikenal di seluruh dunia. Gimana silakannya? Ini belum masuk roh nubuat. Masuk roh nubuat putus 3 kali. Lumayan stand. Jadi kan tipu muslihat setan adalah bahwa yang dimakan itu yang harusnya adalah simbol kehidupan menjadi simbol kematian. Iya. Jadi fokusnya semua jadi Makanya itu yang dibilang, itu yang si NM bilang, semuanya dibuang. Oh man, you don't know what you're talking about. No clue whatsoever. Bukan main. Masa dibuang semua? Karena itu pohon buah kehidupan itu bilang, saya mau hidup. Kapan saya nggak mau hidupnya? Jangan makan di situ. Kalau nggak mau hidup, jangan makan. Ini bukan. Jadi, makanya waktu kita masuk fisik, kita mau lihat argumentasinya, lalu kita lihat. Masuk akal dengan Alkitab. Tumbang semuanya. Kelas berat tumbang semuanya. Oke, kita lanjut ya. Jangan lupa, kita lagi fisik ini, jangan keterusan, lalu lupa semuanya. Kita udah mau tutup hari ini, jadi harus dicepatin. Ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jadi, apa dan nama daripada
makanan di luar Eden yang kalau dimakan bilang, saya masih mau substance hidup loh. Walaupun saya nggak bikin domba lagi karena itu sudah ketemu dia punya substance, kan? Jawabannya apa? Lihat aja John 1:9. John 1:1 bilang apa, Stan? John 1:1. In the beginning. Well, di Kejadian 1:1 bilang apa? In the beginning. Well, kalau John 1:29 ya Kejadian 1:29 lah, betul? Oh, wow. Di Taman Eden yang dimakan fruit. Di luar Taman Eden yang dimakan meat. Bagaimana Ibu Koni? Iya, Uncle. Oh, come on, Stan. What happened, Stan? Baru realize aja yang kalian di waktu paralelkan Kejadian satu dan satu itu. Sama-sama, Stan. Iya. Jadi tanya, dari mana kamu tahu Kejadian? Karena ayat pertama 2 buku itu mulainya sama. Kayaknya Gedi dapat ini. Gedi punya dapat itu. Mana Iut punya Oala? Iya, Uncle. Jadi sekarang apa? Saya harus makan simbol daripada kehidupan di luar Eden. Namanya apa? Meat. Artinya waktu makan meat, bunuh domba. Waktu kayu salib, makan meat. Dan kalau nggak mau bunuh domba, bilang apa? Jangan kamu dihakimi orang dengan dibilang mana dombamu. Kolose 2:16. Let no man judge you in meat or drink, because Christ is the type of the symbol. Finish. Christ is our sacrifice. Let us keep the meat. Jadi saya mau tanya Ibu Koni. Kira-kira Ibu Koni ngerti nggak bahwa kita perlu buat ini bukan ikut-ikut rame aja? Iya, Uncle. Saya mau kalian tahu, jangan ikut rame. Makanya ini pelajaran supaya kalian benar-benar tahu karena keselamatan bukan ikut rame, benar nggak? Ya, Uncle. Terima kasih, Uncle. Saya ada di M-Shop ini. Puji Tuhan. Jadi kalian bisa lihat nggak bahwa ini benar atau soalnya ada Stanley di sini pasti benar begitu? Enggak. Bukan karena ada Randy loh. Oh, of course. Kalau karena ada saya, so pasti salah lah, betul? Iya, betul. Oke. Mantap banget ya. Oke, kita lanjut sekarang. Oke. Saya bisa bikin lebih panjang lagi, tapi tadi ngebut bikin jadi lain kali lah ya. Mungkin dibikin video, mungkin kita bikin pelajaran untuk YouTube ya. Oh iya, ditunggu. Oke. Mari kita lihat pertama. Oke, rencana untuk menciptakan manusia yang hidup. Bapak dan anak. Diciptakanlah manusia yang hidup, Adam dan Hawa. Sekarang mereka dikasih pilihan, mau hidup atau mati. 2 pohon. Lalu mereka untuk makan buah pohon kehidupan. Sorry ya, kalau kalian bikin boleh bikin mangga atau apel, kalau saya manggis ya. Ini di dalam Taman Eden. Lalu mereka habis itu pilih untuk mati. Aduh, kok pilih untuk mati sih? Dan sekarang tiba-tiba harus ada domba. Karena pilih mati kan? Wow, bukan main domba masuk pada waktunya. Adam dan Hawa masih hidup. Ini masih di Eden. Sekarang mereka dikeluarkan dari Eden.
Tapi mereka masih hidup walaupun di luar Eden. Karena mereka sekarang bikin domba, masih hidup. Dan untuk hidup harus bikin apa tadi? Tuh manggis itu. Okay. Mereka harus hidup dan makan simbol. Di luar Eden kan? Betul kan? Masih harus bikin itu. Dan waktu Tuhan Yesus punya kematian sudah digenapi, nggak perlu lagi kan? Tapi mereka masih harus hidup kan? Tetap harus hidup dong. Biarpun ini mati, Tuhan Yesus mati supaya kita hidup. Dan untuk kita hidup harus bikin simbol. Lihat, saya nggak perlu bikin kematian lagi karena sudah digenapi. Itu oleh sebab itu saya hidup. Namanya hidup harus bikin simbol untuk bilang saya mau substance kehidupan. Aduh, gampangnya bukan main ini kalau kita ngerti kan. Dan mereka hidup. Dan sekarang mereka harus makan apa? Meat. Ini meatnya. Ini meatnya yang mereka harus makan. Lalu, tapi kita belum masuk Eden. Oke. Bagaimana kita masuk Eden lah, betul? Makan apa di situ? Makan fruit. Makan fruit. Kan? Tetap makan fruit. Lihat ini. Di Eden. Lihat di Eden ini. Lihat di Eden ini. Lihat di Eden. Mereka makan fruit di Eden. Lalu berikutnya apa? Mereka makan fruit di Eden. Dan di tengahnya diganti meat and drink. Boleh? Then? That's enough for today, guys. Wah. Saya punya gambar maksudnya. Mau di kemana ini kalian? Oops. Sorry. Nah, Pak Gun, so foto Pak Gun. Mana ini? Oke. Dengan begini, dia begini. Begini supaya tapel dari cahaya. Oh iya kan? Dapat. Oke. Oke. Oke, sampai di situ. Sekarang kita akan benar-benar makan dia punya simbol kehidupan, oke? Dan cuci kaki dulu. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama melakukan cuci kaki satu dan lain, lalu kembali. Lalu habis itu kita punya simbol kehidupan meat and drink sebelum kita makan lagi di Taman Eden. Dia punya the fruit of the tree of life. Oke. Silakan ya, sama-sama.